di Asia. Nggak punya asuransi makin berat. Emang inflasi medis itu berat, tapi nggak punya asuransi di tarif kayak gini lebih berat. Nggak punya cadangan, rencana cadangan gitu ya. Dan khusus Jakarta teman-teman. Jakarta itu yang punya asuransi prudensial baru 0,45%-nya. Prudential. Ya, jadi asuransi kesehatan nih. Prudential Indonesia Health Benefit Holders di Jakarta. Jadi itu masih gede banget. Ya makanya belakangan ini kan campaign kita itu kebanyakan new to Pru. Ayo ajakin yang baru-baru ke Pru. Jangan cuma oke, produk ini keluar dikonversi itu yang difokusin. Cari yang baru new to Pru-nya dibanyakin. Karena masih banyak yang butuh sebenarnya. Realitanya loh. Ya, ini yang halaman pertama. Halaman kedua, apalagi ini masih market ya, masih potensial marketnya gede banget. Apalagi yang di bagian sini, ya 70 juta orang Indonesia nanti akan masuk di usia 35-49, di mana itu katanya usia-usia yang tinggi resiko. Sebenarnya enggak 35 pun resiko udah di mana-mana, bener gak? Di sosial media kemarin habis baca, usia 20-an udah gagal ginjal. Ya, usia 30-an udah serangan jantung. Usia berapa gitu yang tadinya nggak kepikir udah stroke. Ya, resiko bisa terjadi kapan aja gitu ya. Apalagi mereka-mereka tuh nanti akan meninggi tingkat resikonya. Jadi sekarang ini harus kita tawarin kepada yang masih sehat. Gitu ya. Nah udah gitu, pokoknya intinya gini, ini mau ngasih lihat kenapa kita harus tetap jual produk kesehatan. Berikut yang di bawah, ada disease yang tidak ada trennya tiba-tiba ada. Ya kayak COVID lah. Siapa yang sangka tiba-tiba di 2020 tiba-tiba muncul tuh COVID. Kita nggak tahu tahun yang akan datang akan muncul apa lagi. Virus apalah, bakteri apalah, pandemi apalah, amit-amit jangan sampai. Gitu ya. Tapi kalau memang misalnya terjadi kan kayak disaster aja kalau nggak punya persiapannya ya nggak sih Bapak Ibu teman-teman. Gitu ya. Dan secara ekonomi populasi yang bisa beli harusnya ada karena toh meningkat yang ke kelas menengah atas. Yes, memang ada pasti selalu menengah bawahnya. Ya begitu juga Indonesia yang selalu dibilang negara berflower gitu ya, berkembang terus gitu ya. Berflower gitu. Tapi nyatanya ada kok yang bertumbuh menjadi kelas menengah atas. Jadi bisa beli dong gitu ya. Jadi nggak ada alasan nggak mampu secara ekonomi gitu ya. Jadi teman-teman mau di Jakarta ataupun di non Jakarta. Ya. Nah, ini yang mesti kita mesti kolaborasi bersama. Karena tantangannya gini, kenapa penetrasi asuransi swasta masih sedikit gitu ya, masih kecil? Karena tantangannya adalah pertama mindset orang awam. Biasanya mereka suka ngomong apa? Asuransi mahal, aduh klaimnya ribet, apalah segala macam gitu ya. Mindset, literasi sama produk yang cocok, yang simple, yang enggak kompleks. Nah itu yang kita mau mau kita taklukkan lah sebagai tantangan kenapa penetrasi asuransi kesehatan itu masih kecil. Ya tapi kan Prudential nggak bisa kalau tidak bersama mitra-mitranya. Gitu ya, jadi kita perlu mitra-mitranya dari diri sendiri pun mau menawarkan asuransi kesehatan. Jadi nggak perlu nunggu sampai dia butuh, tapi kita yang nanya kan mulai dari segitiga proteksi. Segitiga proteksi apa? Paling bawahnya. Kesehatan. Harusnya sih pertama sih kesehatan yang disebut gitu ya. Nah terus ini adalah tambahan-tambahan informasi, apalagi ke depannya keadaan politik, keadaan ekonomi kita tidak pernah tahu akan seperti apa ya. Mudah-mudahan sih tidak akan terjadi apa-apa lah ya pasca konflik AS, Iran dan si Israel ini gitu kan ya. Tapi nggak punya asuransi kesehatan, nggak punya asuransi pada dasarnya lebih berbahaya di saat dunia tidak pasti. Ya politik, ekonomi tidak pasti. Dan satu lagi ini yang juga perlu kolaborasi bersama kita Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kita mau medical cost, moral hazard, fraud itu menurun. Ya, kalau misalnya boleh diceritain ya kenapa inflasi medis itu juga tinggi ya.
beberapa faktor di dalamnya adalah ya moral hazard itu masih ada. Apa sih kejahatan moral gitu loh. Ya niatnya nggak bagus. Asuransi kan harusnya untuk perlindungan. Tapi ada nggak orang yang menyalahgunakan asuransi itu? Ada, siapa aja? Ya semuanya ya agennya ada, mohon maaf. Ya, nasabahnya ada, rumah sakitnya pun ada. Gitu ya. Jadi ini yang kita harus taklukkan bersama. Kalau teman-teman ikut webinar AAJI penguatan mitra bisnis kita bulan apa ya? Bulan Januari ya kalau nggak salah ya. Kalau kita mau ekosistem asuransi kesehatan kita itu membaik ya semuanya harus kerjasama. Agentnya ya enggak ya jangan inilah. Jangan buka peluang untuk kong kali kong gitu ya sama nasabah, sama rumah sakit. Enggak di sini, ada lah di sana. Gitu ya. Ada teman-teman karena ya fraud, waste, abuse gitu ya, itu tuh realita. Ya bulan depan saya sih pengen bikin Purway Health Academy-nya itu tentang fraud, waste dan abuse. Gitu ya, gimana sih peran agen itu bisa melindungi dari kejahatan moral ini sebenarnya. Gitu ya, yang bulan ini kan Dr. Heru kan sama Dr. Grace, nah bulan depan kita pengen topiknya fraud, waste dan abuse. Gitu ya. Oke, nah ini adalah bagian awalnya. Nah, sekarang sebelum masuk ke One Vision, saat ini kalau di Jakarta 2, One Vision itu di ranking 3 untuk produk health-nya, health business-nya. Ya, tepuk tangan ya, boleh buat teman-teman. Ya, ini dari segi APE, One Vision itu nomor 3. Ya, oke, ini untuk health-nya secara Jakarta 2 dulu. Nah, berikutnya, ini adalah Production Performance 2025 untuk One Vision gitu ya. Kalau yang sebelah kirinya ini adalah highlight dari Prudential setahun kemarin. Tahun lalu itu Prudential bayarin klaim kesehatan itu 6,7 triliun teman-teman. Ya, dan dari 6,7, 4,1 triliunnya itu kontribusi Jakarta. Ya, ya no wonder lah ibu kota. Ibu kota. Ya. Tapi ya sebanding kontribusi Jakarta ke produksinya health pun juga 61% juga. Gitu ya. Terus tahun lalu claim approval rate kita 99%. Jadi nggak ada masalah. Ya, tepuk tangan dong buat Prudential. Artinya nggak ada masalah dengan klaim kita. Buktinya ngerasain sendiri kan? Ya. Nah, yang sebelah sini ini nih Production Performance 2025 dari One Vision. Ya. Full year APE One Vision itu 27 miliar sekian. Ya, dengan 1.225 issued case dan itu menggambarkan One Vision itu APE share-nya di compare sama all Jakarta itu 3%. Gitu, lumayan. Boleh tepuk tangan, boleh. Ya. 1-6. Ya, terus dan ini yang bikin kita happy. Health product share-nya masih lebih gede kok daripada non-health. Jadi di sini emang nggak ada lah yang ngelambat ya kayaknya ya. Ya tetap kok nomor satunya pasti penjualannya health. Karena 57% masih health dibandingkan non-health. Gitu ya. Nah terus angka-angka yang productivity per agent itu ini kelasnya One Vision nih. Average case One Vision itu untuk produk health di 22 juta. Udah di atas nasional. Nasional itu 15 juta. Gitu ya. Tepuk tangan lah buat teman-teman. Ya. Case per agent aktif, jadi 1.225 case ini itu dimiliki oleh 294 agent aktif nih. Jadinya satu orang tuh 4 case gitu ya. Tapi sebenarnya total kode agent yang aktif di One Vision itu 1.030 sebenarnya. Jadi masih banyak yang bisa diaktifkan sebenarnya. Gitu ya. Ini 2025-nya sebagai refleksi aja. Berarti kan tahun depan kira-kira gimana? Ya tahun ini gimana? Mungkin ya naik lah ya 50 gitu. Ya. Oke, jadi ini ya secara overall-nya dulu. Nah kalau yang year to date Januari Februari lumayan. Dan ini tepuk tangan lah juga buat teman-teman. Ya. Per Februari udah ada APE 5,8 M
ya, 146 issued. Kali 6 apa tuh Pak? Oh iya iya ya betul, baru 2 bulan jadi masih banyak waktu ya, masih banyak waktu. Silahkan teman-teman, pertahankan ya. Ada 62 active agent dan ini malah meningkat kalau dari 2 bulan ini kelasnya One Vision udah 39 juta per case-nya gitu ya. Oke, jadi ini kira-kira gambaran di Januari Februari ya. Kalau misalnya tadi Pak Wahidin bilang ya kalau 6 bulan ya bisa 30-an gitu ya, setahun bisa bisa tuh ya, masih ada waktu ya. Ingat aja bahwa pada saat kita menawarkan kesehatan banyak yang kita selamatin dari nasabah-nasabah kita. Nah kita lihat abis ini. By the way ini, by the way ini dulu apresiasi. Ada nggak orangnya? Ya, ya. Apresiasi untuk para top-top ini by cases, berarti mereka paling banyak menolong nasabah dengan punya proteksi. Nomor 1 Pak Jimmy ya? Oke. Tadi ketinggalan gimmicknya, nanti ya kalau datang lagi saya akan bawain ya gimmicknya. Ya gimmick perkenalan, gitu ya. Yang kedua Pak Andi, mana Pak Andi? Nggak hadir ya, oke. Yang ketiga Ibu Rizkawati, ada? Nggak ada? Oke, ini top leader ya, dipertahankan gitu ya. Kalau agent, apabila teman-teman adalah leadernya, boleh kasih apresiasi juga kepada top health agent. Ibu Cecilia Sutandi, ada leadernya? Yang leader? Kalau ini agent, by cases, paling banyak punya nasabah. Gitu ya. Ten Fresca Yulia ada leadernya di sini? Oh ada, oke. Ya ini gimmicknya kelupaan bawa tadi karena dari KPM. Gak apa-apa nanti kita datang lagi ya Ko Dedi ya. Oke sama yang ketiga Ibu Indah. Ya. Kalau ada gimmicknya sih pengen dibagiin gitu ya. Utang ya teman-teman ya. Nanti saya akan bawa kembali. Ya. Makanya di foto gitu ya, diselamatin gitu ya. Oke, ini bukti ya teman-teman, nanti akan saya bawakan ya teman-teman. Nah, abis ini, performance claim. Nomor 1 ya, tadi udah, Cecilia Sutandi. Mana ada? Oh, oke, ada. Udah, nomor 1 disebut duluan tadi. Nah, ini adalah andaikan 150 itu APE ya. Andaikan 150 miliar itu APE gitu loh. Tapi kenyataannya teman-teman 2025 One Vision klaimnya itu 9.947. Ya. Dengan 97% approval rate, klaim yang dibayarkan 150 miliaran. Ya. Artinya apa teman-teman? Justru ya. Ya. Artinya adalah inilah sejumlah uang yang sudah diselamatkan dari bencana finansial. Ya dong, kalau nggak punya mereka bayar sendiri loh. Ya kan, jadi ingat itu teman-teman, ingat ini yang sudah kita selamatkan dari bencana finansial. Gitu, ya. Nah, yang kotak-kotak di bawah ini mohon diperhatikan. Anda mulai ditandai. Bercanda. Ya. Yang di bawah sini adalah top 5 agent yang memang klaimnya paling banyak. Ya. Kalau ini dari segi jumlah klaimnya, jumlah casesnya, bukan nasabahnya. Jadi nomor 1 ada Ten Fresca Yulia. 331 klaim. Ya, mana orangnya? Yang mana? Oh, Pak Pendi.
Ditandai ya Pak. Ya. Nomor 2 Ibu Lihani. Oke. Yang ketiga tuh Leni Magdalena. Nggak ada. Pak Nanda Yanadi. Nggak ada. Yang kelima Rizka Haryani. Bukan nasabah. Tapi klaimnya sebanyak itu. Tapi satu nasabah itu ya bisa berkali-kali. Karena rawat jalan dihitung satu, rawat inap satu, fisioterapi satu, kemo satu, cuci darah satu. Pokoknya setiap klaim itu dihitung satu. Ya mendekati setahun lah ya, 331 kan 365 ya, liburnya cuma berapa hari gitu. Ya, ya di bawah ini adalah ya teman-temannya, tapi kita mau ngasih show yang 5-nya dulu. Terus yang di sebelah sana, yang klaimnya paling tinggi angkanya. Ya, nomor 1 5,3 miliar. Ya ini kalau di breakdown ya kelihatan sih klaimnya klaim apa gitu ya. Terus ada nomor 2 Foni Gunawan. Ya oke, ada. Oh bukan. Nanda Yanadi, Juliana Hidayat. Oh oke ada ya. Dan yang kelima itu Rina. Ya. Intinya kita tampilkan di sini bukan buat apa-apa gitu ya. Setidaknya kita mau ngasih lihat juga kepada teman-teman, ini loh yang sudah teman-teman lakukan. Ternyata yang teman-teman lakukan itu berdampak besar ke kehidupan nasabahnya. Hah? Siapa? Oh makanya gede ya. Klaim apa? Kanker, oke. Ya no wonder ya. Oke teman-teman, nama-nama yang muncul di situ nggak ada maksud apa-apa ya. Cuman mau ngasih lihat bahwa kali ini teman-teman mau ngasih apa ya? Mau ngasih apa ya? Saya 2025 udah melayani berapa nasabah gitu loh. Gitu ya. Enggak ada. Kalau di flag pasti karena ada fraud aja Pak. Bukan karena banyak ya. Betul. Betul. Benar. Jadi nggak ada masalah, nggak ada hubungannya akan di flag atau segala macam, yang penting wajar. Cuman saya aja yang nandain. Iya, yes. Saya nandainnya tuh maksudnya kalau emang mau diskusi, berarti emang orang-orang ini, karena pengalaman klaimnya pasti banyak gitu ya. Itu maksudnya ya, nggak ada lah, nggak ada apa namanya, oh gara-gara klaimnya banyak terus di flag gitu ya, diperhatiin gitu, nggak. Siapa? Oke, belum ya. Udah? Udah? Nah teman-teman, ada satu info yang memang baru tahun inilah juga kita update gitu ya. Loss ratio. Ya, loss rasionya One Vision itu di angka 68%. Sehatnya itu kalau di bawah 50. Ya, loss ratio itu maksudnya gini, antara premi yang diterima sama angka klaim yang dibayarkan harusnya tuh lebih banyak selisih yang nggak keluar untuk bayar klaim. Gitu ya. Ya 68%-nya berarti klaim semua, jadi selisih cuma sedikit gitu. Iya. Ya kalau di sini tuh sebenarnya kita mencari kalau idealnya adalah angka di bawah 50 gitu ya. Ini adalah informasi yang memang baru kita sampaikan supaya teman-teman tahu ya, supaya teman-teman tahu bahwa setidaknya faktor yang bisa kita lakukan adalah kalau gitu carilah nasabah yang nanti kalau bisa nggak usah klaim, yang sehat. Ya yang sehat. Ya, yang sehat, yang sehat. Yang sehat dulu gitu ya. Paling itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Memang ini per tahun. Ini sih
jumlah polisinya ever enforced in the period, polisinya enforced as at the end of the period, jadi per 2025 yang memang 2025-nya itu aja yang kita hitung. Sama yang klaimnya, yes. Nggak dihitung harusnya ya. Jadi ini harusnya fair, yang masuk 2025 sama yang klaim 2025, ini kan 2025 year-nya. Gitu. Iya, premi yang masuk ke masuk ke Pru. Gitu ya. Jadi mari bersama-sama ya kita mulai pilih-pilih yang masuk asuransi, tentu yang masih sehat gitu ya. Kalaupun emang tidak ideal, pastikan disclose di depan supaya UE-nya juga bisa ya bisa di review lah, decline kah, substandard kah, apalah gitu ya. Nah, itu sih wajar. Iya, itu wajar gitu. Ya, ini satu informasi tambahan baru yang memang baru tahun inilah kita informasikan kepada KPM supaya mari kita kerjasama. Gak bisa kalau prudensialnya doang yang pengen, harusnya di bawah 50. Nah, teman-teman juga harus ada. Tapi kalau misalnya agensi besar wajar, memang masih angka di atas 70-an tuh ada banyak. Ya, ini tadi KPM yang pagi 70%. Gitu, ya. Nah, 2026 Januari Februari ini baru 2 bulan aja 26 miliar. Ya. Ya. Ini ada orang-orangnya? Dewi Setiawati? Oh, Pak Widin. Ibu Lihani. Oke. Dan Freska Yulia. Tadi ada ya. Francisca. Leni Magdalena. Jadi tahu kan kenapa repricing? Dan itu yang angka klaimnya tinggi, Yohan pendapatan 1,3. Anak orangnya ada? Ada. Ya. Belinda, Juliana, Leni Magdalena, dan Natalia Yesi. Jadi ya gimana ya? Ya inilah salah satu faktor kenapa repricing. Mereka ini nih. Kontributor terbesarnya. Ya. Gitu. Ya. Siapa? Oh. Oke, memang angkanya gede ya. Oke, jadi yes. Ya untuk itulah asuransi ada. Kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi resiko ya. Oke, jadi 2 bulan aja baru 2 bulan loh teman-teman. Ya, tapi intinya adalah lagi-lagi ingat bahwa inilah uang yang sudah kita selamatkan dari bencana finansial nasabah kita. Gitu ya, tepuk tangan buat teman-teman. Ya, dan bukti prudensial nggak ada masalah dalam hal klaimnya, ya nggak? Lancar-lancar aja. Oke. Nah, ini adalah top diagnosa 5 yang paling tinggi diklaim di One Vision. Dari segi amount paid yang jumlah yang dibayar, 2025 kemarin itu paling nomor 1 itu jantung koroner. Jantung koroner. Chronic ischemic heart disease. Di bawahnya itu kanker payudara. Di 3 itu kanker paru. Dorsalgia itu kalau baca ChatGPT gitu ya, berhubungan dengan low back pain, saraf terjepit gitu. Ya, appendicitis, usus buntu. Gede banget ya usus buntu ternyata ya. Oke, terus di 2026 di 2 bulan awal ini nomor 1 itu saya sih nggak tahu ya. Kalau ada Pak Dokter, ya Pak Dokter Adi nggak ada ya. Nah itu nomor 1 itu mioneural disorders gitu, itu paling gede itu. Yang nomor 2-nya jantung koroner, terus yang ketiga leukemia, yang keempat itu kolelithiasis dan
Ya, saya juga nggak tahu lah ya kalau bahasa medisnya lah ya. Mungkin Dokter Heru kalau misalnya besok kita mau nanya boleh lah nih. Tapi ini nih 2025 full year sama 2 bulan 2026 tuh di One Vision ini paling banyak. Ya paling banyak One Vision ini dari segi amount. Bisa jadi dia tuh cuman, yang mana? Oh, oke. Bisa jadi klaimnya nggak banyak, tapi sekali klaim angkanya gede. Gitu. Yang ini, yang ini. Gitu. Tapi kalau dari case, nah kalau tahun lalu sama tahun ini nomor satunya paling paling sama sih tetap gagal ginjal. Ya CKD. Ya chronic kidney disease. Terus nomor duanya tahun lalu itu kanker payudara. Ya kalau tahun ini nomor satunya sih masih si CKD, ya gagal ginjal. Terus yang keduanya gastro ya. Gastro, terus dorsalgia, kanker payudara sama stroke tuh yang paling nomor 5. Ya. Jadi inilah top diagnosa by cases ya yang dimana update kayak gini tuh setidaknya teman-teman ini bisa jadi teman-teman jadikan bahan percakapan ya bahwa kita nggak pernah tahu ini bisa terjadi kapan. Karena asuransi aja udah buktiin angka klaimnya itu udah puluhan case gitu loh. Ya atau puluhan miliar yang sudah kita bayarkan. Ya. Dan satu lagi setelah kita baca ini paling enggak ya saya juga pas baca ini kayak ih gila ya mahal banget kalau sakit gitu loh. Ya serem banget gitu. Ya paling enggak marilah sama-sama kita menjaga kesehatan kita. Ya sebelum kenapa-napa gitu ya jaga kesehatan. Makanya saya pindah ke health kan. Supaya ikut-ikutan health gitu lah ya. Oke terus kita juga jaga kesehatan gitu ya. Ini ya teman-teman ya, jadi ini performance-nya dari sisi klaim khusus One Vision ya. Jadi angka-angka ini di-present ke teman-teman supaya nggak ada niat lain selain yuk teman-teman masih banyak yang perlu kita selamatkan dari bencana finansial kalau harus rawat inap. Ya, dengan kondisi inflasi medis yang tinggi lebih berat lah kalau nggak punya asuransi kesehatan. Gitu ya. Plus mudah-mudahan sekarang sudah semakin terbuka, lebih transparan teman-teman bicara bahwa ya premi asuransi emang tiap tahun naik gitu ya, repricing itu tidak terhindarkan. Mudah-mudahan jadi lebih bisa nerima lah kenapa ya inflasi medis itu ada. Ya angka klaimnya kan juga nunjukin kita angka-angka yang luar biasa. Enggak. Di luar ProWorks. Ini individu agency aja gitu. Ya ini adalah agentnya One Vision nih semua nasabah-nasabahnya gitu ya. Sehat-sehat ya Bapak Ibu untuk kita semua dan nasabah-nasabah kita ya. Dan jangan lupa punya asuransi ya. Kalau ini adalah nasional. Nasional top 10 diagnosa yang terbanyak cashless tahun lalu. Ya, di Prudential Indonesia sama di Prudential Syariah. Di sini tuh bukan maksudnya kalau diagnosanya ini tuh pasti cashless ya, enggak. Emang cuma tahun lalu ya paling banyak cashless itu ya ini 10 diagnosanya. Gitu. Ya. Oke, ini cashless top 10 diagnosanya sama ini yang reimburse. Ya. Reimburse untuk konvensional sama yang syariah. Ini yang nasional. Kalau tadi kan One Vision aja, ini yang nasional. Ya. Jadi ya begitu banyak loh penyakit-penyakit luar sana teman-teman. Ya. Tentu kita berharap kita sehat-sehat saja, tentu kita berharap nasabah kita yang punya asuransi pun sebenarnya sehat-sehat aja. Gitu, ya. Oke. Lama-lama saya kayaknya akan mempelajari deh ini artinya apa gitu ya. Kayak kuliah kedokteran aja. Oke, kira-kira itu tadi data-data dari sisi klaim. Nah sekarang memang ada gap. Di Prudential sendiri kita nemukan gap bahwa ada loh agent yang bahkan gak punya sertifikasi produk kesehatan. Ya, yang punya sertifikasi kesehatan pun ada loh yang gak punya case sama sekali. Jadi HBD ini pun ada untuk menjembatani itu. Gimana sebisa mungkin seluruh mitra bisnis kita di Prudential
Ya paling enggak setiap ketemu dengan nasabah ya nawarnya adalah produk kesehatan dulu, kan door opener sebenarnya. Pertama kali yang ditawarkan adalah asuransi kesehatan. Ya, dengan kita menyelamatkan banyak orang dari bencana finansial, maka kita bisa mewujudkan mudah-mudahan Indonesia yang kita impi-impikan menjadi Indonesia emas. Ya, Indonesia emas itu perlu warganya yang sehat, ya nggak hanya fisik saja, tapi sehat secara finansial juga. Ya, sehingga kalau dia punya proteksi, punya asuransi, paling tidak dia nggak akan kolaps kalau harus rawat inap. Ya, jadi ini intervensi-intervensi yang akan HBD lakukan. Ya, ada kompetensi based training gitu ya, marketing dan konten yang kita sediakan secara cuma-cuma di WhatsApp grup kita. Ya, terus ada tools-tools yang nanti akan kita provide. Ya, ada recognition, rewards dan campaign dan tentunya yang kita inginkan juga adalah makanya tadi pesannya adalah mudah-mudahan nyampe ya. Teman-teman tinggal fokus aja bisnis. Fokusin perbanyak nasabah terproteksi di Prudential. Beban yang membuat teman-teman takut klaim itu kita yang perbaiki. Cashless-nya kita percepat mudah-mudahan. Proses reimburse-nya juga kita perbaiki. Sehingga nggak ada pending-pending yang membuat agensi kita tuh was-was gitu loh kalau bantuin nasabahnya klaim. Gitu ya. Masih banyak ruang yang bisa kita perbaiki sebenarnya. Tapi mungkin tidak instan, tapi kita menuju ke sana. Gitu ya. Jadi ini core strategi kita, jadi kita punya 5 pilar capability building, ada agency engagement dan activation, ada cross region sharing gitu ya, makanya tadi ditandai kan, ya yang jago jualannya, yang jago klaimnya, terus ada sales acceleration, bisa jadi kita bikin group selling gitu ya, health talk misalnya, sama ini mungkin gak berlaku di ibu kota Jakarta, tapi mungkin berlaku di daerah-daerah seputaran Jakarta, perlu sehat penetrasi. Ya mungkin perlu sehat nggak masuk ke pasar Jakarta, tapi masih bisa masuk loh ke pasar Tangsel, Banten gitu ya, Bogor. Perlu sehat itu masih bisa sebenarnya. Nah kita aja yang perlu ketemu sama pasar yang pas. Perlu sehat di sini ada yang nawarin, Pak Jimmy? Enggak, berarti emang nggak ada ketemu pasarnya ya. Oke. Nah, di PP Host sendiri kita mau update bahwa PP Host kita itu sekarang sudah jauh lebih besar jumlahnya daripada waktu kita pertama kali menerapkan atau memperkenalkan PP Host. Ya, PP Host ini terutama kalau untuk PWH, PWM dan perusahaan itu ngaruh ya ke multiplier. Kalau perusahaan itu ngaruh ke beban tanggungan sendirinya. Ya, pastikan teman-teman nanti kalau nasabahnya harus rawat inap selalu sarankan mereka ke rumah sakit PP Host. Dan saat ini PP Host kita sudah ada 1.732 ya per Januari dengan ya memang statusnya itu beda-beda ya. Ada rumah sakit yang tanpa jaminan akhir, ada rumah sakit yang masih harus ada jaminan akhir, ada rumah sakit PP Host yang reimburse. Yang penting kalau dia PP Host multipliernya tetap 1 gitu. Boleh. Ini nih, yang ini boleh. Gitu, yang ini boleh ya. Jadi PP Host kita sudah banyak di dalam dan luar negeri ya, artinya beneran kan kita tuh tidak diam aja. Waktu kita mau perkenalkan PP Host pertama kali, ingat banget lah baru 40-an kalau nggak salah. Wah, kenceng banget kan suara teman-teman ya. Gimana kalau di sana nggak ada? Gimana kalau di sana nggak ada? Ini buktinya tuh sudah 1.700-an. Ya memang ada yang nggak bisa cashless, bukan masalah apa-apa, tapi memang rumah sakitnya memang belum bisa menyanggupi gitu ya. Tapi kan penting multiplier 1. Ya jadi PP Host-nya udah, maksudnya PP Host-nya sudah aman lah statusnya. Gitu ya. Nah yang terakhir bagian saya itu adalah sekarang pun udah ada specific health contest. Jadi di awal Januari 2026 kita sudah ngeluarin 2 AU aja, nggak banyak-banyak. Karena kontes yang lain teman-teman udah banyak kan. Sylvie tadi ngomong banyak banget kontesnya gitu ya. Saya health nggak nambahin banyak. Cuman ada 2 AU. AU yang pertama tentang ini, Health Champion Summit sama Health Club. Udah dikasih tau kan ya? Udah ya. Jadi untuk trip Health Champion Summit 2027 nanti, atas kontes 2026 kita tripnya ke Korea. Ya, dengan
Kriteria itu periodenya 1 sampai 30 November dan ada top 20 yang dicari. Dari produser 16, dari rookie itu 4. Jadi totalnya 20 nasional. Nanti tripnya ke ikut dari grup grup Hong Kong. Gitu. Iya, salah satu milih gitu. Ya. Jadi ini pertama sama yang satu lagi agency health club. Jadi kita itu mau memunculkan health champion dari masing-masing KPM gitu ya, di mana kalau memang udah kategorinya cocok untuk health champion, nah nanti kita akan monitor. Untuk pertemuan pertama ini mungkin saya belum bisa kasih update-nya, nanti pertemuan berikutnya kita kasih monitoringnya. Dari One Vision, siapa kira-kira yang sudah mendekati kontes-kontes ini. Gitu ya, ini satu AU-nya, ini satu AU, dua kabar ini gitu ya. Sama satu lagi, oh ini ada nih, ini beneran kan ya di sini kan? Bukan ya? Oh salah nih kan. Berarti bukan di sini, makanya itu bukan ya pasti nanti dari agensi yang lain tuh. Nah satu lagi teman-teman adalah My First Health Case Club gitu ya. Ini adalah apresiasi terpisah di luar komisi supaya agen-agen yang aktif gitu ya. Ada 3 kategori yang kita challenge gitu ya. Ayo jual kesehatan. Setelah kita lihat riwayatnya dia aktif jualan yang lain tapi nggak jualan kesehatan, kita kasih apresiasi berbeda. Ya, buat agent aktif kalau dia punya 2 sampai 3 case itu 500.000 apresiasi tambahannya. Di atas 4 case itu 1,5 juta. Kalau active agent. Jadi active agent itu kriterianya adalah dia tuh jual perlu cinta, jual apa di sini paling banyaknya apa? PCA, PCB, tapi nggak jual kesehatan. Gitu. Nah, memang ini selected, ada yang eligible-nya. Gitu ya. Terus ada reactivate agent sama ada new agent. Jadi ini di luar dari komisi. Ya, ini bentuk apresiasi kita secara terpisah supaya teman-teman lebih ada pemicunya lah yang mau jual asuransi kesehatan. Gitu. Ya, jadi ada active agent, ada reactivate agent. Ini kayak reactivate agent itu kayak nggak aktif sama sekali, kayak agent tidur, nggak jual Procinta, nggak jual PCB, nggak jual PCA, nggak jual kesehatan gitu. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, cuman 2 ini aja kok. Ya kita nggak nambah-nambahin yang makin ini, cuman paling tidak kita ngingetin lagi justru ya produk kesehatan adalah produk dasar. Jadi sebenarnya yang penting itu kita pengen memperbaiki layanan kita supaya setiap nasabah kita klaim itu pengalamannya tuh experience-nya tuh bagus gitu. Ya itu sih utamanya mau kita wujudkan lah. Ya layanan klaimnya kita lebih rapih gitu. Ya. Nah, teman-teman, satu yang mau saya ajak nih terutama nih kalau teman-teman ngerasa oh saya sih udah aktif Dai gitu ya. Kalau ada agent-agentnya yang ngerasa kayak ada lah di One Vision gitu ya yang memang dia tuh udah punya produk sertifikasi. Tapi nggak jual produk kesehatan nih. Nah, mungkin kan nggak pede. Nah, saya ajak ke Health Confidence Lab, daftar aja. Nanti kita akan invite. Jadwalnya setiap Rabu di bulan Maret ini. Gitu ya. Buat yang ini ya, buat yang nggak produktif ya teman-teman ya. Kalau buat yang produktif nih bukan ini, harusnya ketemunya di besok ProWay Health Academy itu. Ya. Jadi buat yang memang butuh coach gitu ya, butuh partner ya ngobrol gitu ya. Nah, ada Health Confidence Lab ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, terakhir teman-teman kita punya WhatsApp group namanya Tim Jagoan Health. Kalau teman-teman tidak mikir macam-macam, nggak pusing gitu ya kan, aduh tambah WhatsApp group lagi. Nah ini tuh sebenarnya jalur komunikasi dari health langsung kepada agency leader. Ya jadi teman-teman join nanti pertama informasi dari health itu ya datangnya dari kita. Kan teman-teman banyak banget kan, sehari bisa dapat 5 sampai 20 flyer gitu kan ya, informasi apalagi informasinya tuh satu WhatsApp tapi ada berapa link. Nah, kalau kita kan satu flyer satu gitu. Dan ada konten-konten yang bisa teman-teman gunakan untuk diedukasi lagi ke audiensnya, ke nasabahnya ataupun ke agentnya. Gitu ya. Oke, silahkan.
Scan QR code-nya, kita ketemu di WhatsApp grup tim jagoan health khusus agency leader. Gitu ya. Oke teman-teman, kalau sudah rasanya sudah cukup sih si slide-nya. Nah terakhir ini ada yang memang sudah rilis gitu ya. Besok ada Prue Health Academy yang basic. Nah yang berikutnya kalau emang akan ada inisiatifnya, nanti kita akan umumkan dan kita rilis secara official ya. Ditungguin saja karena memang masih baru ya teman-teman ya. Dan kita masih pengen dapat feedback dari teman-teman, ada input, ada aspirasi. Nah boleh reach out deh ke Dayu, Kansa atau Ica. Gitu ya. Oke, dari saya cukup untuk update health business ya. Semoga kabarnya berupa kabar bagus ya. Semoga kabar yang membuat teman-teman jadinya saya nggak perlu pusing-pusing lagi kemana, udah ada orang health-nya gitu ya. Nggak ada tujuan lain selain ya jadi partner teman-teman bertumbuh bersama Prudential gitu ya. Oke, ya. Belum ada informasi resmi, ditungguin saja selama belum keluar informasi apa-apa, kita belum menerapin apa-apa. Belum ada ya. Oke, dari saya cukup. Ada pertanyaan lagi? Nomor WhatsApp ya. Kayaknya bisa langsung ke WhatsApp aja kali ya waktunya. Iya, boleh. Ya. Nah, nih. Nih, ya. Jadi teman-teman semuanya kalau ada apa-apa reach out aja, tapi mudah-mudahan sih aman-aman aja ya. Semoga ya. Ya, sebulan sekali pengennya sih gitu ya Pak Wahidin ya. Jadi kita selalu ada update buat teman-teman ya. Semoga sukses ya, banyak membantu nasabah bersama Prudential. Sukses selalu dan selamat pagi. Pagi, tepuk tangan. Selanjutnya ada Pak Dedi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi aplaus buat Mbak Dayu ya. Jadi bayangin company segitu gedenya sampai benar-benar kita siapin masing-masing pilar. Khusus Mbak Dayu nanti support kita di pilar untuk health. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kebayang ya, Prudential itu segitu gedenya. Sampai istilahnya benar-benar ada dedicated satu orang khusus ngurusin Jakarta ya. Jakarta aja 3 orang betul ya. Jadi 3 orang khusus ngurusin 6 region. Khusus bahas kita punya health teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa nanti, tapi bukan tanya, klaim gue nggak bisa dibayar gini-gini, tanyanya ke Mbak Dayu. Nggak ya teman-teman ya, itu tetap di operation. Jadi tadi mungkin dari Mbak Dayu update cara jual atau apa gitu ya. Kemudian ada concern-concern misalnya, ini hitungannya gimana ya, ini cara bahasnya gimana ya, boleh ke Mbak Dayu dan tim seperti itu ya. Oke, sebelum sini saya minta waktu teman-teman dikit, jadi sebelum saya mau ucapkan thank you teman-teman ya buat supportnya selama bulan Februari ini teman-teman, aplaus dong ya. Karena saya lihat wow pencapaiannya semua bagus. Wah, jadi API tadi dari Sylvie udah ranking berapa? Ranking 9 nasional. Aplaus lagi dong ya buat Tuan Vision. Ya. Kemudian saya lihat juga API bagus. Rekrut juga naik nggak? Naik 75% teman-teman. Aplaus lagi dong. Ya. Jadi saya pede nih teman-teman. Tadi Sylvie bilang udah laku 52 tiket. Saya cuma dapat sisa jatah itu tinggal 40-an. Tadi Sylvie bilang, gue minta 4 dulu. Tapi saya yakin teman-teman bisa lebih nih. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi Sylvie udah kasih angka. Happy nggak teman-teman? Happy secara angka. Tapi lihat yang masuk ke angka itu siapa? Betul ya? Kalau nggak leader, spouse-nya leader. Betul ya? Kita rindu nih teman-teman, pengen bener-bener orang baru join di sini teman-teman. Makin banyak, makin ramai, makin seru dong. Seperti itu. Nah, yuk teman-teman kita gunakan kuartal 1 ini kita fokus. Waktu udah nggak panjang kotanya saya. Kenapa? Karena tanggal 18 bank udah libur. Betul nggak? AAJI misalnya gitu, saya mau AJI udah libur. Bisa sampai tanggal berapa? Mungkin 25, 26 gitu. Kantor pusat tanggal berapa? Tanggal 20 kali udah libur, betul ya? Ikut kalender pusat. Jadi ada hari-hari yang mungkin 1 minggu itu benar-benar vakum kita tidak bisa aktivitas. Jadi kalau tanya saya teman-teman, yuk 1 minggu ini fokus sekarang tanggal 9, betul ya? Tinggal 1 minggu ini, coba teman-teman lihat apa yang bisa dilakukan. Nah kalau saya pribadi lihatnya seperti apa teman-teman. Tadi 1 fokus untuk Mega BOP ya. Aduh keras sekali ya. Thank you. Ya, 1
Satu mega BOP. Kenapa? Gak perlu capek-capek bikin event sendiri. Udah speaker dari luar. Cuma bayar 25.000, 2 tiket 50. Ya, itu nggak effort banget. Effort ngundang aja. Teman-teman nggak perlu effort bikin acara dan sebagainya. Betul? Fokus aja tinggal ngundang. Saya masih ada 40 tiket. Kemarin 3 hari itu kita langsung habis 100 tiket teman-teman. Cepet banget ya. 40 tiket. Jadi fokus apa? Mega BOP teman-teman. Betul ya. Mega BOP tanggal berapa? Tanggal 11 Maret. Jadi kalau tanya apa sih action plan dilakukan? Kedua saya lihat. Tadi Pruwell itu kontribusi berapa persen? Ya, kurang lebih 50 sampai 60% ya. Betul ya? Kontribusi kita omset dari sini loh teman-teman. 50%, 60%. Nah teman-teman lihat ada nggak kita masih bisa gali dari Pruwell. Artinya, kenapa? Ini jadi kalau tanya tolak ukur kita punya omset dari mana? Dari sini, setengahnya. Nah, yang lain dari mana? Saya nggak bahas syariah, yang lain. Kita masih ada apa? PSP. Tadi ya. PSP ini teman-teman, saya tadi dapat bocoran, itu paling panjang dijual, itu kemungkinan sampai Juni. Jadi kalau mau jual PSP sekarang-sekarang. Kenapa? Karena ini guaranteed produk teman-teman, nggak bisa panjang. Ya, tahu dong keadaan luar lagi gimana? Goyang banget ya. Sedangkan kita harus guaranteed. Nah, jadi belum tentu ini panjang. Jadi kalau tanya, tinggal tanya ke pasar, lu mau beli nggak? Ini guaranteed. Kalau lu beli instrumen lain, dia garansi nggak? Enggak. Kalau begitu gitu langsung goyang, turun nggak? Turun. Betul ya? Kalau suku bunga turun nggak? Turun. Gitu teman-teman. Nah ini Prudential kasih guaranteed. Ini sampai Maret ya, kita masih ada promo cashback 8%. Plus kita lagi mau fight, ini bisa nggak supaya nanti GIO di 500 juta. Oh oke dong ya. Kalau PSP GIO 500 juta, berarti kemarin 2025 saya udah ada closing 250. Masih bisa nambah lagi dong 250 tahun ini. Kasih tahu, nih saya cuma bisa kasih sampai Juni loh kemungkinan paling panjang ya. Udah dapat bocorannya kurang lebih gitu. Ini kalau jual PSP ya. Yang lain apa? Dad, gua nggak ada PSP. Mungkin ada Pro Feature, betul ya? Pro Feature oke dong. Bisa. Kalau nggak Pro Feature mau apa? Heritage bisa, kurang lebih ya. Cuma Pro Feature itu 70 tahun ya, Heritage ada kalau USD kan 55 ya, itu 70 tahun. Nah teman-teman lihat dia cocok yang mana. Kalau saya pribadi, satu lagi, Pro Mapan teman-teman. Pernah kepikir nggak? Barang apa lagi nih Dad? Ini baru, kesannya baru. Tapi sebenarnya cara jualnya nggak baru teman-teman. Pro Mapan ini sama kayak dulu teman-teman pernah yang udah lama join ya. Pro Mapan itu kayak dulu jual unit link tapi kita mau jual untuk pendekatan pensiun. Ingat nggak teman-teman? Yang pakai segitiga loh. Saya punya income, saya umur berapa nih? Saya mulai cari income umur 25. Ya. Saya cari income sampai umur berapa? 55, 55. Pensiun 55 ya. Saya harus hidup sampai umur berapa? Mungkin 75 gitu. Atau 85 ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya harus nabung income, berarti ini 30 tahun, untuk saya hidup berapa lama? 60 tahun ya. Berarti kurang lebih berapa di sini? 50% ya. Nah, kalau compare sama Singapura, Singapura harus ada tarik pajak berapa? Hampir 37%. Betul ya? Betul ya kalau tanya. Jadi bisa cerita kayak gitu teman-teman. Ini contoh aja ya. Jadi kalau perumahan dapatnya gimana? Kalau masih muda, lu bayar 1, dapat 2 sini teman-teman. Jadi kalau dia 10 juta, sini ada berapa? 20 juta. Tinggal hitung. Jadi nggak usah yang rumit-rumit baca di perumapannya teman-teman. Teman-teman bikin tabelnya. Tapi cara jualnya dulu teman-teman kuasain. Pendekatan kedua, ini dapat dari Bu Cassandra ya. Saya mau, keren banget saya bilang ini satu. Satu lagi dari pendekatan sandwich generation teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa pakai teman-teman. Ya, jual ini kombinasi. Saran saya, kenapa? Jual 2, kita jual Pruwell. Pruwell kita bagus nggak? Bagus. Nggak jelek kok, di pasaran bagus. Ke depan malah kalau saya lihat ya. Tadi lihat ya angkanya, ngeri nggak? Kalau saya pribadi, buset, omsetnya apa? Misalnya tadi 26 M. Klaimnya berapa? Berapa kali lipat? 4 kali lipat ya? No wonder ya di pricing ya teman-teman ya. Misalnya gitu-gitu ya. Jadi bisa lihat gitu loh teman-teman. Ini oke. Gitu. Nah, jadi teman-teman lihat
Pruwell plus dia harus punya antara satu nih. Dia nabung misal PSP buat hedging dia punya Pruwell, atau dia buat masa depan dia pakai apa, Profuture, atau Heritage, atau dia buat pensiun dia persiapan dia punya Perumapan, nyicil dulu, nggak apa-apa. Jadi dia dapat, teman-teman dapat 2 case, satu Pruwell, satu Perumapan. Betul ya? Kelar nggak jadi targetnya teman-teman? Active month, kejar apa tadi? Oke ya, jadi teman-teman bisa fokus ini. Ini khususnya siapa? Nanti teman-teman rekrut dari Mega BOP. Nangkap ya? Kalau teman-teman mungkin, oh sekarang saya bisa garap existing nasabah. Kalau dia agen baru dari mana? Dari sini teman-teman. Ya, jadi dia bisa dapat dari Pruwell-nya, bisa dapat dari produk yang lain. Jadi teman-teman udah kegambar, oh kalau saya punya tim baru, saya harus ajarin apa sih? Satu, nggak bisa jauh, pasti Pruwell. Kenapa? Ini 50% omset loh. Nggak bisa bohong, 50% omset. Jadi pastikan dia bisa kuasain. Cuman ngajarin Pruwell kan nggak gampang ya. Banyak syarat ketentuan berlaku. Nah, sembari itu belajar yang gampang dong. Betul ya? Yang gampang apa? Pendapat saya Perumapan. Ini bisa pakai teman-teman. Ya, ini khusus misalnya kalau kita dapat di sini Mega BOP, kita dapat orang-orang yang baru, anak-anak muda. Masuk nggak ke dia punya apa kalangan? Masuk, bisa masuk ke Perumapan gitu teman-teman ya. Ini sedikit intermezzo juga. Kenapa? Karena saya lihat ini tadi dapat challenge ya benar ya. Kita dapat challenge teman-teman buat One Vision 40 FLC. 40 FLC ini capai, ini dapat kali 200.000 teman-teman. Berarti berapa? 8 juta loh. 8 juta ini teman-teman nanti One Vision mau bikin apa? Boleh. Yang penting selama itu sifatnya event, nanti tinggal rembes saja. Mau bikin berapa kali event boleh nggak? Boleh, misalnya 2 juta, 2 juta, 2 juta, nggak masalah. Nah, dari 40 FLC ini, kalau 40 FLC ini ada yang closing juga di bulan Maret, berarti ngadu cepet dong. Nah, itu misalnya FLC misalnya 10% deh. Kalau nggak berapa? 10 orang. 10 aktif ya. Ini 10 ini kali 200 juta, kali 200.000 lagi teman-teman, berarti dapat tambahan 2 juta lagi. Total 10 juta. Ya, ini challenge khusus buat One Vision loh, nggak semua KPM gitu dapat challenge teman-teman. Karena kita lihat, wow, kemarin udah nyampe angka segini, wah, ini harusnya bisa. Dan saya pribadi, saya pede banget. Kenapa? Karena pencapaian teman-teman di Februari luar biasa. Jadi yuk, mari sama-sama kita pastikan closing kuartal kita, kuartal 1 ini, closing the best kita di 2026. Terima kasih, selamat pagi. Ya, tepuk tangan lagi buat Pak Dedi. Oke, sebelumnya mau foto dulu ya untuk tim HBD. Happy birthday ya? Happy birthday. Kalian happy birthday.